Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada tersisa 3 peristiwa sirah yang terkait dengan akidah. InsyaAllah pada malam hari ini kita sampaikan peristiwa yang keempat dan besok malam kita akhiri peristiwa kelima dan peristiwa keenam insyaAllah ta'ala. Adapun peristiwa yang keempat, Al-Mawdhi'ur Rabi' Qissatu Abi Talib, kisah tentang paman Nabi Abu Talib. Faman fahimaha hasanan wa ta'ammal iqrarahu bitauhid wa hathan nas alaihi wa tasfiha uqulil musyrikin wa mahabbatahu liman aslama wa khala asyirka thumma badala umrahu wa malahu wa auladahu wa ashiratahu fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat thumma sabrahu ala al-masyaqqah al-'azimah wal adawatil balighah lakin lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra' min dinihi al-awwal lam yasir musliman. Kisah Abu Talib, siapa yang memahaminya dengan baik dan merenungkan tentang bagaimana sikap Abu Talib yang dia mengakui tauhid, dia tahu kebenaran tauhid, bahkan dia memotivasi orang untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, bahkan dia membodoh-bodohi akal orang-orang kaum musyrikin yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, dan dia juga suka kalau ada orang yang masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian dia menghabiskan umurnya, hartanya dan anak-anaknya serta keluarganya, dia ajak semua untuk menolong Rasulullah SAW sampai dia meninggal dunia. Kemudian kesabarannya dalam kesulitan yang dihadapi, permusuhan dari kaumnya kepada dia, tetapi tatkala dia tidak masuk dalam Islam, tidak berlepas diri dari agama nenek moyangnya, maka dia tidak jadi seorang muslim. Ma'annahu ya'tadhiru min dhalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hashimin wa ghairihima min masyayikhihim. Padahal dia ketika tidak masuk Islam, dia punya uzur. Dia itu tidak ingin ada celaan terhadap ayahnya Abdul Muttalib dan juga kepada kakeknya Hashim dan juga kepada nenek moyang mereka. Thumma ma'aqrabatihi wa nusratihi istaghfara lahu Rasulullah SAW. Kemudian karena Nabi berhubungan kerabat dengan Abu Talib, kemudian Abu Talib senantiasa menolong Nabi, maka Nabi pun memohon ampunan untuknya. Maka fa'anzalallahu ta'ala alaihi, maka Allah pun turunkan ayat menegur Nabi SAW. Maka nalin Nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi kaum musyrikin walau kanu uli qurba, meskipun kaum musyrikin tersebut adalah kerabat Nabi. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya kerabat-kerabat mereka itu adalah penghuni neraka Jahannam. Walladhi yubayyinu hadza annahu idza urifa rajulan min ahli al-Basrah. Kemudian beliau menjelaskan keterkaitannya, dan yang menjelaskan hal ini, jika dikenali ada seorang dari penduduk negeri Basrah awil ahsa yang tinggal di Basrah atau tinggal di ahsa bihubbid din wa bihubbil muslimin, orang itu dikenal mencintai agama, mencintai kaum muslimin, ma'annahu lam yansurid din biyadin wala malin, dan dia hanya mencintai aja, namun dia tidak menolong agama dengan kekuatannya, dengan hartanya. Walalahu minal a'dzar mithlu mali Abi Talib, dan dia tidak punya uzur. Ya, seperti uzurnya Abu Talib yang takut nenek moyangnya dicaci maki. Wa fahimal waqi' min aktsar man yadda'i din, dan dia padahal diketahui juga memahami tentang realita lebih dari banyak orang yang mengaku-ngaku ngerti agama. Tabayyanal huda minadh dhalal, telah jelas bagi dia petunjuk mana kesesatan. Wa arafa su'al afham wallahul musta'an, dan dia tahu juga tentang keburukan pemikiran, wallahul musta'an, maka hanya tempat Allah, tempat minta pertolongan ya. Tapi dia ingin menegur bahwasanya ada orang yang seperti Abu Talib di zaman beliau yang tinggal di Basrah atau di Ahsa, cinta kepada agama, cinta kepada kaum muslimin, namun dia tidak menolong kaum muslimin, tidak menolong agama tauhid, padahal dia tidak punya uzur seperti uzurnya Abu Talib. Tapi kita akan bahas tentang peristiwa yang keempat, tentang Abu Talib.
pada peristiwa Abu Thalib banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, saya ingin jelaskan tentang siapa Abu Thalib ya. Jadi Abdul Muttalib ini siapa? Kakek Nabi. Karena Rasulullah namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, Abdul Muttalib ini kakek Nabi bin Hashim bin Abdi Manaf. Dia menikah dengan beberapa wanita, disebutkan ada 5, dia menikah dengan 5 wanita. Ya. Di antaranya dia menikah dengan Halah, ya. Nanti ada juga yang namanya Natlah. Kemudian ada yang namanya Aminah. Kemudian ada yang namanya Fatimah binti Amir, Fatimah. Kemudian ada Sofiyah ya. Baik. Kemudian dari 5 wanita ini maka punya anak banyak, di antaranya Al-Hijl Al-Muqawwam, ini ada namanya Al-Hijl atau Al-Hajl ya. Kemudian ada Al-Muqawwam. Ini semua paman-paman Nabi. Ini kita bicara tentang anak laki-laki aja, tentu anak perempuan juga ada ya. Kemudian Natlah ada namanya Al-Abbas. Kemudian ada namanya Al-Dirar ya. Aminah punya anak Abu Lahab. Fatimah ini punya anak 3 ya. Ada Abdullah, ada Abu Talib, dan ada Az-Zubair. Kemudian Sofia ada Al-Harith. Ini anak yang paling tua. Al-Harith. Tapi ini semua paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwasanya Abdullah, Abu Talib dan Zubair saudara kandung, sebapak dan seibu. Adapun yang lainnya lain mama, satu bapak lain mama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan berdakwah menjadi seorang nabi, ketika Nabi berusia 40 tahun yang masih hidup, ada Al-Abbas. Tentu ada Hamzah. Hamzah mungkin belakangan. Ini ketika awal Hamzah juga masih hidup, tapi mungkin dari ibu yang lain muncul belakangan. Ini di awal Abdul Muttalib ya. Yang masih hidup ada Al-Abbas, ada Abu Lahab, ada Abu Talib. Kemudian ada satu lagi siapa? Hamzah ya. Ini Allah alam ibunya yang mana, tapi ada satu lagi namanya Hamzah. Baik. 4 paman Nabi ini 1, 2, 3, 4. Yang masuk Islam Hamzah ini masuk Islam. Masuk Islam di awal-awal. Di Mekah. Taib Al-Abbas dia membela Islam, tapi dia benar-benar baru menyatakan Islam belakangan, yaitu masuk Islam tahun ke-8. Masuk Islam tahun 8 Hijriyah. Belakangan, meskipun selama dia di Mekah ada yang mengatakan dia sudah masuk Islam dan menyembunyikan Islamnya. Buktinya dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ketika perang Uhud dia yang kirim surat sama Nabi bahwasanya kaum musyrikin akan menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika perang Badar dia tahun kedua Hijriyah dia masuk dalam rombongan kaum musyrikin sehingga akhirnya dia ditawan dan dia akhirnya harus menebus dirinya. Intinya dia baru nyata-nyata Islam tahun 8 Hijriyah. Abu Lahab kafir mati setelah perang Badar, bukan dalam perang tapi setelah perang Badar, karena dia tidak ikut perang Badar. Yang pertama meninggal Abu Talib, yaitu wafat kafir membela Islam. Wafat tahun berapa? Tahun 10 kenabian. 10 kenabian. Inilah 4 kondisi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. 2 kafir, 2 muslim ya. Hamzah meninggal wafat ketika perang Uhud, wafat 3 Hijriyah ketika perang Uhud.
Tapi yang ingin saya sampaikan, ini juga sudah meninggal. Ketika Nabi sudah diangkat menjadi seorang Rasul, semua pamannya sudah meninggal. Tinggal 4 orang ini, Hamzah, Abbas, Abu Lahab, dan Abu Talib. Dari sini kita tahu bagaimana kedekatan Nabi dengan Abu Talib, karena bapak Nabi Abdullah ternyata satu saudara kandung dengan Abu Talib. Makanya ketika Nabi SAW berusia 8 tahun, maka yang merawat Nabi adalah pamannya, paman yang sangat dekat dengan Abdullah, karena ini sudah meninggal dunia. Jadi paman yang sangat dekat dengan Nabi dari seluruh pamannya siapa? Abu Talib. Paman yang paling dekat dengan Nabi secara kerabat yang paling dekat siapa? Abu Talib. Karena Abu Talib dan Abdullah saudara kandung, sebapak dan seibu. Adapun paman-paman yang lainnya lain mama, lain ibu. Inilah kenapa Abu Talib sangat sayang kepada Nabi SAW, karena dia ponakannya langsung ya. Ponakannya langsung dari saudara kandungnya Abdullah. Ketika Nabi SAW mulai berdakwah dan pamannya sangat sayang kepada Nabi. Apalagi Nabi SAW bekerja juga, disebutkan menggembala kambing untuk membantu pamannya. Abu Talib ini orang terpandang. Maka dia pun sayang kepada ponakannya dan kemudian dia pun membela dakwah Nabi SAW karena dia tahu tentang ponakannya. Nabi kecil sama dia. Dia tahu ponakannya ini enggak pernah bohong, dia tahu. Keponakannya enggak pernah bohong. Apalagi kalau kita menganggap riwayat ketika Nabi pergi ke negeri Syam, kemudian ketemu dengan pendeta Bahira yang mengingatkan Abu Talib, ini orang akan jadi nabi. Tentu riwayat itu ada khilaf di kalangan para ulama, sahih atau tidak. Az-Zahabi mengatakan hadisnya dhaif, namun banyak ulama menyatakan hadisnya sahih seperti Ibnu Katsir dan juga didukung oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau kita menganggap riwayat itu sahih, maka semakin menanamkan kepada Abu Talib bahwasanya Muhammad benar. Karena dia pernah bawa Nabi ke negeri Syam, ajak berdagang, ternyata datang pendeta Bahira ingatkan, wahai Abu Talib, ini anak nanti bakalan jadi seorang apa? Nabi. Tapi kalau kita anggap riwayat itu dhaif sebagaimana perkataan Az-Zahabi karena perawinya ada bernama Abdurrahman bin Ghazwan, dhaif, maka toh Abu Talib tahu ponakannya Muhammad sejak kecil bagaimana perangainya. Jujur, berakhlak mulia, sehingga kalau Nabi mengatakan sesuatu enggak mungkin dia bohong. Enggak mungkin dia bohong. Dari sinilah banyak sebab yang membuat Abu Talib membela Nabi. Banyak sebab. Di antara sebabnya ponakannya langsung. Di antara sebabnya dia tahu si kecil Muhammad ini sejak kecil enggak pernah apa? Enggak pernah bohong. Enggak pernah bohong. Apalagi kalau hadis tentang perkataan pendeta Bahira ketemu dengan Nabi, hadis yang sahih, maka semakin menguatkan kenapa dia bersikeras membela Muhammad SAW, bahkan rela untuk mati membela apa? Muhammad SAW. Jadi kita sebutkan sebab Abu Talib membela Nabi. Ada beberapa sebab. Abu Talib siap mati demi Rasulullah. Ada beberapa tadi kita apa? Ponakan langsung, ya kan? Ponakan dari saudara kandung. Saudara kandung. Dia tahu Nabi tidak pernah bohong sama sekali. Kalau orang dengar-dengar Nabi enggak pernah bohong, Muhammad enggak pernah bohong, Al-Amin. Kalau Abu Talib bukan dengar-dengar, tahu langsung. Karena dia yang merawat siapa? Muhammad. Tidak pernah bohong. Tidak pernah nakal dan lain-lain. Karena Abu Talib yang merawat Rasulullah. Baik, yang berikutnya apa? 3 kisah pertemuan Nabi dengan pendeta Bahira. Pertemuan Nabi dengan pendeta Bahira. Ini bagi kalau kita menganggap hadisnya sahih. Tapi hadisnya diperselisihkan. Dan yang keempat terakhir ada fanatis apa? Fanatis golongan ya. Fanatis kabilah karena Rasulullah kebanggaan Bani Hashim. Karena Rasulullah kebanggaan Bani Hashim. Makanya disebutkan Abu Talib lebih sayang kepada Nabi daripada anak-anaknya yang lain. Dia punya anak yang lain. Ada Aqil, ada Talib,
ada Ali, ada Ja'far. Anaknya laki-laki 4. Tapi yang paling dia sayang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab kenapa Abu Thalib sampai membela Nabi dan dia telah mengetahui kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mengakui kebenaran dakwah Nabi, mengakui kebenaran dakwah. Dalam syair yang terkenal dia berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-masabbatu wa hidharu, walaula al-malamatu wa hidharu masabbatin, lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik dari seluruh agama. Abu Thalib tinggal di Mekah dan dia mendapati banyak agama. Dia juga sering ke Syam. Dia tahu agama Yahudi, dia berdagang, dia pembesar, dia berdagang ke negeri Syam. Dia ketemu dengan agama Nasara, dia ketemu. Dan dia ketemu dengan orang Persia, agama apa? Majusi. Dan dia di sekelilingnya penyembah berhala, musyrikin. Dan ada agama baru, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, saya sudah melakukan perbandingan dan saya tahu agama yang terbaik, agama ponakanku. Makanya dia berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku telah mengetahui agamanya Muhammad adalah agama terbaik dari seluruh agama-agama manusia yang ada. Dibandingkan dengan Yahudi, Nasara, Majusi dan musyrikin, ada juga menyembah malaikat dan macam-macam agama ketika itu. Tapi kalau bukan karena takut cercaan, walaulal malamatu, kalau bukan takut cercaan, wahidharu masabbatin, dan aku khawatir dicerca nenek moyangku. Aku dicerca, nenek moyangku dicerca, Abdul Muttalib dicerca, Hashim dicela, dicerca. La wajadtani samhan bidzaka mubina. Tentu kau akan dapati aku sudah jelas-jelas masuk Islam. Ternyata dia tidak mau masuk Islam karena takut dicerca. Baik, kita akan bicara tentang jasa Abu Thalib disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala. Jasa-jasa Abu Thalib. Syekh Abdul Wahab berkata sini. Beliau berkata jasa-jasanya ada banyak. Yang pertama, kata beliau, mengakui kebenaran tauhid, mengakui kebenaran tauhid agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau, wa hasan nas alaihi, memotivasi masyarakat untuk ikut agama ponakannya. Dia sendiri tidak mau. Karena kalau dia yang ikut nanti dicela. Akan dicela dia, dicela bapaknya Abdul Muttalib, dicela kakeknya Hashim, dicela nenek moyangnya Abdul Manaf. Dia enggak mau. Kemudian di antara jasa yang berikutnya, tasfihi ukul musyrikin, membodohi kaum musyrikin. Membodohi akal kaum musyrikin. Jadi kalau kita baca dalam misalnya Sirah Ibnu Hisham, orang-orang musyrikin datang berulang-ulang kepada Abdul Muttalib dan mereka diskusi dan Abdul Muttalib dalam diskusinya selalu bela ponakannya. Seakan-akan dia bilang kalian yang salah, kalian yang bodoh. Dia bela ponakannya. Ini di antara jasanya. Kemudian dia suka kalau ada yang masuk Islam. Dia suka kepada orang-orang yang masuk Islam. Maka dia bela. Bani Hashim yang masuk Islam dia tidak larang. Bani Abdul Manaf yang masuk Islam dia tidak larang. Taib, kemudian dan meninggalkan kesyirikan. Yang berikutnya yang hebat juga adalah menghabiskan umurnya, hartanya, anak-anaknya, keluarganya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak seluruh kerabat Abdul Manaf, yaitu Bani Abdul Manaf, untuk bela Nabi. Jadi pada tahun 7 kenabian, jadi saya ulangi atau saya ingatkan, Nabi berdakwah 23 tahun. 13 tahun di mana? Di Mekah. Tahun 11 Hijriah, 11 tahun di Madinah. Nah, 13 tahun di Mekah disebut dengan tahun kenabian. Tahun kenabian pertama, tahun kenabian kedua, tahun kenabian ketiga, sampai tahun kenabian ke-13. Setelah itu, setelah pindah ke Madinah, baru tahun Hijriah pertama, tahun Hijriah kedua, tahun Hijriah ketiga, sampai tahun Hijriah ke-11 Rasulullah SAW meninggal. Nah, pada tahun 7 Hijriah, orang-orang musyrikin sudah bosan
mereka datang rayu Abu Talib untuk melarang Muhammad berdakwah, tapi Abu Talib tidak mau. Dia pasang badan. Akhirnya mereka ingin bunuh. Kata mereka, serahkan Muhammad. Kami ingin bunuh Muhammad. Serahkan Muhammad. Sampai mereka bilang, kau ingin orang mana? Kami carikan anak muda yang gagah, yang keren untuk gantikan Muhammad. Kau ambil, Muhammad kasih kami. Kata dia, enak aja. Kalian kasihkan pemuda kalian untuk saya kasih makan, terus saya kasih ponakan saya untuk kalian bunuh. Enak aja. Ma'an softumuni. Kalian tidak adil kepada aku. Akhirnya mereka maksa untuk bunuh Muhammad. Akhirnya Abu Talib ngajak seluruh Bani Abdul Manaf. Abdul Manaf Quraisy punya anak, di antaranya siapa? Hashim, di antaranya Al-Muttalib. Hashim anaknya siapa? Abdul Muttalib, kakek Nabi. Abdul Muttalib. Al-Muttalib tadi anaknya di antaranya adalah Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Talib. Maka Abu Talib ini ketika mereka orang musyrikin menyuruh untuk menyerahkan Muhammad agar dibunuh, maka Abu Talib mengajak seluruh keturunan Abdul Manaf, semua Bani Abdul Manaf, baik dari jalur Hashim maupun dari jalur Muttalib, untuk membela Rasulullah SAW, baik muslim maupun kafir. Muslim maupun kafir. Musyrik. Semuanya bela Rasulullah. Bela Rasulullah. Ini yang mengajak siapa? Abu Talib. Maka mereka akhirnya diboikot oleh kaum musyrikin. Jadi akhirnya ketika itu orang Quraisy jadi dua. Quraisy kan kembali kepada Nadhr bin Kinanah, atau ada yang mengatakan kepada Fihr. Intinya kakek moyang ke atas. Di Quraisy itu kabilahnya banyak sekali. Sampai di antaranya Abdul Manaf. Jadi ketika terjadi pemboikotan, Quraisy terbagi menjadi dua. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib gabung. Muslim dan kafir semuanya gabung. Mereka membela Rasulullah SAW karena fanatis apa? Kabilah. Tidak bisa anak ponakan kami. Meskipun dia tidak sama dengan agama kami, tidak bisa. Dia enggak boleh diganggu. Ini ponakan kami, kebanggaan kami. Maka bergabunglah Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, dan Bani siapa? Al-Muttalib. Maka mereka pergi ke Syi'ib Abu Talib. Syi'ib Abu Talib itu semacam daerah di lereng gunung. Di situ ada arealnya Abu Talib, semuanya masuk di situ. Kemudian mereka diboikot, tidak boleh interaksi dengan semua yang membela Rasulullah SAW. Quraisy yang lainnya, Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Taim, semua bani-bani yang lain, musyrikin, tidak cocok dengan kedua bani ini, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Itu berjalan sampai 3 tahun, banyak yang meninggal, anak-anak yang meninggal, banyak yang sakit. Di masa itu lahirlah Abdullah bin Abbas. Di masa pemboikotan tersebut. Berapa tahun diboikot? 3 tahun. Yang memprovokasi pemboikot, yang memprovokasi untuk membela Nabi siapa? Abu Talib. Dia pasang badan dan mereka semua tinggal di areal dia. Semuanya masuk di areal saya. Dia bela Rasulullah SAW. Maksud saya, sebagai kita tahu gambaran bagaimana perjuangan Abu Talib. Yang kalau kita dibandingkan dengan Abu Talib, kita ini enggak ada apa-apanya. Jasa Abu Talib sangat banyak ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan seandainya Abu Talib masuk Islam, mungkin kedudukannya lebih tinggi dari Abu Bakar dan Umar. Mungkin. Atau paling tidak sama dengan Abu Bakar dan Umar. Bahkan Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah mengatakan seandainya tidak dilarang untuk mohon ampunan kepada Abu Talib, saya akan mohon ampunan buat Abu Talib. Kenapa? Saking besar jasanya. Saking besar jasanya kepada Rasulullah SAW. Inilah jasa dia. Kemudian bagaimana dia bersabar dimusuhi oleh orang-orang Quraisy sampai akhirnya beliau meninggal pada tahun 10 kenabian. Abu Talib tahun 10 kenabian setelah pemboikotan selesai, kemudian tidak lama dia meninggal dunia, maka disusul atau sebelumnya meninggal Khadijah, di tahun yang sama meninggal Abu Talib dan Khadijah, maka tahun tersebut dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasulullah SAW sangat bersedih karena ada 2 tokoh yang meninggal di waktu yang sama, yang berdekatan. Abu Talib yang selalu membela Nabi di luar meninggal dunia, dan yang selalu menyenangkan Nabi dalam rumah, Khadijah juga meninggal dunia. Jadilah Nabi seperti sendirian, tidak ada orang yang menemaninya baik di luar maupun dalam rumah. Maka tahun tersebut dikenal dengan tahun kesedihan.
Baik, ketika Abu Talib meninggal dunia, maka Rasulullah SAW pun datang kepada Abu Talib menawarkan Islam. Kemudian berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kata saja, la ilaha illallah. Nanti habis itu urusanku dengan Tuhan. Ucapin aja. Bilang la ilaha illallah. Rupanya di sisi Abu Talib ada Abdullah bin Umayyah kalau tidak salah sama Abu Jahal. Abu Jahal keduanya berkata, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan, tidak suka dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Abu Talib terdiam. Dia sayang sama Nabi, tapi dia juga tidak ingin nenek moyangnya dicaci maki. Maka Rasulullah ulangi lagi. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Keduanya ulangi lagi, fa'aada. Keduanya provokator, ulang lagi. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kau benci dengan agama nenek moyangmu? Abu Jahal pintar. Dia tahu bagaimana fanatiknya Abu Talib terhadap nenek moyang. Maka itu yang dia enggak usah banyak omong. Kau benci dengan agama bapakmu? Abu Talib diam lagi. Nabi ulangi lagi, Abu Talib ulangi lagi, Abu Jahal ulangi lagi. Akhirnya fa'aba an yaqula la ilallah. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka di situ Nabi bersedih. Allah turunkan firman-Nya, di antaranya dua ayat. Ayat pertama di antaranya, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Menunjukkan Rasulullah sangat sayang kepada Abu Talib seperti bapaknya sendiri. Rasulullah tidak pernah tahu bapaknya. Yang dia tahu bapaknya ya Abu Talib. Omnya yang bela dia, yang sayang dia, yang ajak dia kemana-mana, yang dekat dengan dia, yang lebih sayang kepada dia daripada anak-anaknya omnya sendiri. Jadi Abu Talib itu seperti bapaknya sendiri. Rasulullah tidak pernah mengenal Abdullah. Rasulullah lahir, Abdullah sudah enggak ada. Bagaimana sayangnya Nabi? Maka Allah menyebut dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Maksudnya siapa Abu Talib. Maka Rasulullah mencari celah, siapa tahu masih ada manfaat. Dia mengatakan, sa'astaghfirulaka ma lam unha anka. Tapi Nabi ada keraguan. Dia mengatakan, sungguh benar-benar aku akan mohon ampunan buatmu selama aku tidak dilarang. Tapi dia belum mohon ampunan. Dia ada ragu. Dia bilang selama aku tidak dilarang. Ada yang mengatakan Rasulullah sudah mohon ampunan buat dia. Ada yang mengatakan Rasulullah belum. Tapi Rasulullah menunggu. Dilarang atau tidak, larang atau tidak. Ternyata Allah larang. Allah turunkan ayatnya. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun karib kerabat. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya keluarga kerabat mereka tersebut adalah penghuni neraka Jahannam. Taib. Akhirnya Abu Talib pun tidak ada faedahnya pembelaannya terhadap Islam yang luar biasa karena dia meninggal dalam kondisi Islam. Di sini Syekh Abdul Wahab ingin menjelaskan, tidak ada faedahnya dia membela Islam. Tidak ada faedahnya dia mengakui kebenaran Islam tapi dia tidak masuk Islam, tidak ada faedahnya. Meskipun dia ada uzur, tidak ingin nenek moyangnya dicerca. Maka kemudian Syekh Abdul Wahab di akhir pembahasannya dia menyindir orang-orang yang tinggal di zamannya, apakah dari Basrah atau Ahsa yang mengetahui kebenaran dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kalian tahu kebenaran dakwahku, tapi kalian tidak membela. Kalian hanya tahu aja. Seakan-akan dia menyindir, dia mengatakan harusnya kalian berjuang juga sebagaimana Nabi berjuang ketika Abu Talib tidak masuk Islam, maka tidak ada faedahnya. Dia menyindir orang-orang di zamannya yang tahu kebenaran dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, tapi tidak membela dakwah, membiarkan orang-orang melakukan kesyirikan tanpa menegur mereka. Maka tidak ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian punya ilmu, punya kedudukan, kenapa orang berbuat kesyirikan, minta-minta di kuburan, jimat-jimat, kedukun, kalian tidak tegur. Itu maksud Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Sekedar mengakui kebenaran tidak cukup, harus ada aksi. Aksi tersebut menegur, memberitahu, ya, membela dakwah, jangan takut dengan masyarakat. Tapi disebutkan hadis-hadis, ya. Jadi sebagian orang mengatakan
Seperti saya pernah dikirim email oleh seorang Syiah ya. Dia mengatakan, "Ustadz, dia baik, dia bilang dia ajak diskusi. Dia bilang Abu Thalib meninggal dalam kondisi Islam dan itu akidahnya orang Syiah ya. Seperti dalam tafsir At-Tabatabai ya. Tabatabai dia mengatakan Abu Thalib meninggal dalam kondisi apa? Islam. Bahkan Islamnya lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Kita bilang tidak. Kemudian ada hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Kata dia Abu Hurairah bermasalah. Abu Hurairah bermasalah. Ternyata para sahabat yang meriwayatkan tentang kafirnya Abu Thalib banyak ya. Di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, di antaranya Al-Abbas sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya. Jadi banyak sahabat, di antaranya yang paling dekat adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib saudaranya Abu Thalib. Saudaranya atau bukan? Saudaranya. Saudaranya cuma beda mama, ya kan? Beda mama, tapi satu bapak, Bapak Abdul Muttalib. Seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia mendengar Rasulullah SAW disebut di sisinya pamannya. Ya. Abu Rasulullah sayang sama pamannya, tapi pamannya meninggal dalam kondisi kafir. Disebut pamannya, maka dia Rasulullah berkata, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat kelak. Fayuj'al fi dhahdahin minan nar. Yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaguhu. Maka Abu Thalib tidak seluruh badannya dicemplungkan dalam api karena syafaatku. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku dia sudah di neraka paling bawah. Tapi ternyata Abu Thalib bukan seluruh badannya dibakar, yang dibakar cuma kakinya. Kata Rasulullah SAW, yuj'al fi dhahdahin minan nar. Dhahdah itu adalah ketika sungai airnya surut sehingga airnya cuma di kaki, tidak melebihi mata kaki. Itu air yang surut seorang janda. Itu namanya dhahdah. Artinya api yang mengenai Abu Thalib cuma bagian bawahnya. Dalam riwayat dia cuma ditaruh bara api di akhmusi qadamaihi. Itu pun sudah membuat otaknya mendidih. Ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat yang lainnya Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Hukum asal syafaat orang mukmin kepada orang kafir tidak ada faedahnya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak ada faedahnya syafaat kepada orang kafir kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib, maka disebut ini di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah dari kisah ini intinya bahwasanya mengakui kebenaran tauhid tidak cukup, maka seorang harus punya aksi dengan pengingkaran kalau melakukan kesyirikan. Jangan dia membenarkan kesyirikan. Jangan gara-gara cari-cari muka kemudian seakan-akan membenarkan orang yang melakukan kesyirikan. Tidak, dia harus jelaskan itu syirik. Itu syirik. Makanya di antara kesalahan kita dapat di sebagian dai ketika berhadapan dengan non-muslim, kemudian ditanya tentang masalah agama, dia seakan-akan membuat non-muslim tersebut nyaman dengan agamanya. Itu enggak boleh. Harusnya tetap yang benar, kami yang benar. Dia harus memberi kesan kepada orang musyrikin bahwasanya mereka salah. Jangan sampai sebaliknya. Mengesankan kepada kaum musyrikin bahwasanya mereka juga benar, kita sama-sama benar, cuma beda sudut pandang. Itu bahaya kalau seperti itu. Ini namanya tidak ada faedahnya. Justru kalau kita dijelaskan apa sih tauhid versi Islam, ya jelaskan tauhid versi Islam yang disembah cuma Allah. Tidak boleh menyembah nabi, tidak boleh menyembah ini. Jangan mengatakan, "Dah kami tauhidnya seperti ini." Ya ini pandangan kami. Seakan-akan lawan bicara dari agama lain seakan-akan benar juga. Tidak boleh. Hanya karena mencari keridhaan manusia kemudian kita tidak menjelaskan hakikat agama kita, jelaskan. Kita bilang yang benar begini, setelah ini tidak benar, harusnya begitu. Ya. Oleh karena sebagian dai ada yang terjebak dengan hal ini, ya seperti saya lihat di beberapa klip, maka seorang waspada, ya. Seorang tetap ada toleransi, tapi tetap menunjukkan bahwasanya agama yang benar adalah agama tauhid, agama itu tetap toleransi, mereka menjalankan apa yang mereka yakini, tapi tidak boleh kita mengesankan kepada mereka bahwasanya mereka juga benar seperti orang-orang liberal. Semua agama benar, surga bukan dipolitisi oleh orang Islam saja, ada surga Muslim, ada surga Yahudi, ada surga Nasrani, ada surga Konghucu, ada surga-surga yang lainnya ya. Kalau kita enggak, yang masuk surga cuma apa? Orang Islam. Tidak usah ragu-ragu sebenarnya, karena mereka juga begitu sama. Mereka juga mengatakan yang masuk Islam juga mereka. Kita dibilang domba yang tersesat, ya kita monggo-monggo aja. Tapi kita bilang kita bukan domba yang tersesat, kita onta yang di jalan yang lurus ya. Tapi ini aja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah besok kita lanjutkan tinggal 2 peristiwa yang terkait dengan akidah akan kita lihatkan pertemuan besok.